sisi negatifnya juga sih. Ada sisi negatifnya karena susah banget nyari duit zaman sekarang. Iya. Makanya kita gunainnya era digital, media sosial. Nah di era digital zaman sekarang itu emang lagi banyak banget orang mabar semua orang ya. Lu apa? Kamusnya Anjay apa kamusnya? Kamus Anjay. Lihat berita dong, punya apa dong? Karena dong ada yang viral yang kata-kata Anjay. Itu kalau yang benar itu komen. Iya. Bener-bener main-main doang itu nggak Orang bisa. iseng ya, yang canggih dong gitu. Nah itu yang Ada lupa ada nih. Jangan lupa pantengin vlog kita terus ya di MLCR Vlog Skirt, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Dadah. Balik lagi sama gue kayak fenomenal di segmen ngocok ngobrol cok. Asik lu jadi so asik banget. Gak asik. Iya. So asik. Gak asik. Opening. Oke, kita balik lagi. Kayak gini. Kita jadi cuma gimana berempat nih? Kita cuma berempat. Kita jadi ada tema hari ini tentang ngebahas dunia digital era 2020. Taruh deh sebelumnya. 4.0. Jadi kali ini kita di tempat yang berbeda, syutingnya di malam hari, dan kita cuma berempat. Sebenarnya ada sih yang lain, cuman kita gantian. Sebelum masuk ke topik ya, nih langsung ngobrol-ngobrol aja ya, nggak usah dari masing-masing. Lu kan yang pernah denger ini ya sih, lihat berita dong, punya apa dong, kayak Instagram dong ada yang viral yang kata-kata Anjay. Anjay. Nah itu gimana tuh? Lu tuh gimana tuh? Menurut gua sih kayak itu Anjay itu udah lama kata-kata itu kenapa Udah baru- lama, baru iya, viral udah lama, sekarang. Iya. Itu kalau masalah ada artinya ya di kamus bahasa Indonesia. Artinya apa? Apa ya waktu itu ya? Gue nonton. Kira-kira diem ya? Iya apa tuh? Apa? Kamusnya kan lu Kamusnya harus apa? ngomong. Gak tahu. Lu apa? Kamusnya Anjay apa kamusnya? Kamus Anjay. Gak ada. Nggak ada tapi kalau ada. mau Di ada. vlog. Ada. Ya pokoknya lebay banget sih kalau gue Iya. lihat, lebay banget terus kayak gak berapa ya buat gue. Kalau di mata anak muda jam sekarang lebay, cuman buat nih orang, gue nggak mau sebut nama, Iya. lo bagus, tujuan lo tuh baik. Tapi kalau menurut dari mata pandangan orang jatuhnya lu tuh nyari panggung, cuy. Ya Di satu sisi begitu. Ada Iya. pasti. Tapi gue nih orang nih sebelumnya nggak pernah kenal. Iya. Iya, gue juga baru tahu. Siapa di sini sebenarnya? Gue nggak mau ngerosting lo yang kalau lo nonton video ini, gue nggak ngerosting lo, cuman ini pendapat kita aja. Iya. Emang yang lagi trending sekarang perlu dibahas. Heeh. Jadi kalau misalkan kata-kata Anjay itu sebenarnya bahasa-bahasa tongkrongan sih. Jadi kan itu Iya, sebenarnya kalau kata ngomong juga pasti ada lah ya. Ada. Tapi Anjir, sebenarnya Anjay. nggak mungkin juga kita ngomong-ngomong kata wah Anjay. Bisa digaplok begitu. Nggak mungkin. Tahu makanya. gua tuh Anjay kayak misalnya nih lu Keren, pakai lu keren iya, banget. enggak pakai Wow, gitu. Misalnya lu beli sesuatu yang baru nih, Anjay baru nih. Iya, kayak gitu wow, menurut gua sih. ledekin keren. Iya keren. Kan Anjay itu memplesetkan dari kata-kata dasar kayak menyata, Iya. anjing. Nah, itu sebenarnya ya udahlah ya. Ya kalau yang muda pasti pernah ngerasain lah, Iya. ngomong anjing kita pleset ke Anjay jadi kebiasaan gitu kan. Tapi menurut gua anjing ke Anjay sih tuh nggak satu sih menurut Iya. gua. Beda konteks lah. Beda konteks. Kan Anjay yang ya kalau gue bilang sih bukan anjing, tapi kan kayak lebih ke keren. Iya. Jatuh kayak Nih, memuji sih gila, kalau Kalau gue lihat di YouTube tuh kayak pertama kan dari kata anjing, terus anjir, anjay. Anjrit, Setelah anjrit. Anjrit nih ya kayak kaget. Anjrit apa Ya, itu? iya, kayak shock gitu. Menurut gua shock nggak satu konteks sama anjing ini juga aja. Sebenarnya juga orang pasti ngelihat orang lah, nggak mungkin orang mikir sama orang nggak kenal weh Anjay. Iya. Kayak gimana gitu, kurang aja. Ya udah pokoknya ya udah kita juga nggak mau ngurusin ya. Emang namanya bahasa kan kita nggak bisa maksain gua. Ada yang bisa nerima ada yang Iya, enggak. ya jadi kayak kita nggak ngurusin, kita cuma mau ngebahas aja gitu kan. Kita formalitas. Ini era digital ya. Ya sekarang kan udah masuk ke zaman era digital. Iya. Point O. Apa banyak Point O. Itu 4,0. 4.0. Iya. Iya, benar. Maksudnya apa era digital 4.0? Iya, maksudnya. itu jadi era digital kan dari era digital pertama tuh 1.0 tuh yang kayak belum ada sama sekali teknologi. Ah, ini nih kita contoh dengerin ini. Nih, Terus terus ya. 2.0 itu udah masuk industri-industri dari pabrik-pabrik Tapi tipis. dulu. Iya. Nah, 3.0 tuh
era digital yang belum ada internet tapi udah ada teknologi kayak TV Telepon. gitu. Telepon. Nah, 4.0 tuh Yang mengandalkan internet semua. Oh, Jadi jadi video. salah Ini gua baru tahu nih. Iya, Gue juga baru tahu deh mana. tuh. Gue sebenarnya anak ilkom cuma gue nggak memahami Aduh, kayak gitu. gimana? Masa kalah mana? Beda jurusan kita ya. Gue lebih ke cuan, situ lebih ke komunikasi. Iya. Komunikasi. Jadi ya era digital yang sekarang nih, kalau pandangan gue ya, ini masing-masing aja kalian yang mau ngebahas nih. Ya tadi kan bahas-bahas nih, iya nih orang-orang banyak yang nyari duit sekarang, anak muda apalagi lagi pandemi gini bikin video nggak jelas masuk YouTube kaya. Iya. Nah berarti kan artinya era digital zaman sekarang bagus dong. Kalian misalkan Instagram kalian bagus, isinya video bagus, kalian manfaatnya buat nyari duit, Dapat profit. dapat pendapatan. Terus Ada sisi negatifnya juga sih. ada sisi negatifnya karena susah banget nyari duit zaman sekarang. Iya. Makanya kita gunainnya era digital, media sosial. Nah di era digital zaman sekarang itu emang lagi banyak banget orang, bukan semua orang ya. Soalnya kita bangun tidur aja kita cari apa? HP kan? HP kan, lihat chat, lihat Instagram, story. Ya. Tapi kayak era digital zaman sekarang tuh kayak lebih ke jualan dari internet cuy. Iya, benar. Cuman kalau ya itu yang gue bilang tadi, era digital zaman sekarang itu emang lagi naik-naik banget gitu kan. Ini video sebenarnya mengedukasi juga tentang era digital gitu kan. Tapi sekarang kan yang lagi zaman-zamannya tuh kayak Twitter, tau gak sih? Twitter naik lagi tuh, lagi gitu. naik lagi. Dulu Twitter itu gue pakai buat pacaran. Iya, sama gue juga. Gue retweet lah gitu kan. Direct message. Iya. Terus direct message juga sekarang dipakai di Instagram juga. DM kan? Iya. Snapchat juga ada kan, Den? Ah, di mana? Snapchat. Oh ada. Lu masih pada main Snapchat? Gua udah. Oh udah enggak? Gue SMP. Gila. Kalau teman-teman gue sih pada masih main. Karena kan sebelum ada Instastory, Snapchat duluan. Sekarang Instagram udah ada kayak bikin video gitu. Ya udah zaman sekarang mah zaman 2020. semua serba teknologi, serba aplikasi. Kita mau Sabi lah gue. Sabi. Iya. sabi terus. Iya, Sabi Sabi. terus. Sabi surat. Terus juga kalau misalnya di era digital zaman sekarang nih, kalau menurut kita, ya kita aja nih sekarang kita syuting. Iya. Tahu dong channelnya masuknya kemana? Pasti ke YouTube. Itu. Aduh. Betul kan. Kenapa tuh? Tapi ada juga yang gunain Twitter buat nyindir-nyindir. Nah, iya. Terutama kadang ada ini masa lalu yang suka nyindir nggak jelas tuh. Iya. Sebenarnya gini cuy, kalau gue bilang ya, Twitter itu kalau sekarang udah banyak peminatnya dan juga orang banyak yang nggak suka Twitter. Iya. Satu Iya. sisi udah ada Instagram. Satu sisi lagi Twitter itu banyak orang yang dibutuhkan buat Ngeluarin aspirasi. Iya, ngeluarin aspirasinya dia, curhatannya dia, cerita dia hari ini. Iya. Wah banyak banget. Gue pun juga main Twitter juga gue sering. Sebenarnya nggak sering sih, kayak berapa kali seminggu gitu. Kayak gue cerita aja di Twitter. Orang boleh enggak ya, bodo amat. Ya, tapi kan sehari 3 kali. Kayak minum obat. kagak dong. Tapi kalau di Instagram kalau buat orang-orang yang mau nyurahin hatinya kayak kan zamannya tuh sekarang ada second account. Yes. Nah, itu sampai tertekon. Iya. Sampai tertekon. Iya. Sampai ada fake account. Sekarang kita ngelewatin orang pertama cewek kayak susah banget udah punya Iya. akun ganda dia. Sebenarnya nggak mau jalan juga cewek emang. Ya udah begitulah. Iya, udah. Kita para cowok juga ya udahlah. Stuck sampai dalam banget. Ntar disindir lewat media sosial yang Tapi kalau lain. dalam sakit aja. Nah itu bang pas zaman zamannya fake account, account, terus kalian temenan sama orang-orang, terus kalian nyindir tuh di second account tuh, Iya. nyindir apa kayak galau kayak, Iya. orang nanya, apa sih harus bunga di post? Ada yang nyindir galau, ada yang nyindir Iya, kayak terus habis- seolah-olah kita tuh buruk tuh maksudnya. Nah di situ kan udah jadi bahan omongan tuh bar. Iya, Nah iya. itu semua pindah ke Twitter. Iya, ke Kalau di Twitter. Twitter nggak ada yang peduli. Ya sebenarnya ada. Ada aja yang peduli. Kalau di sekarang tuh nggak ini banget. Tapi kalau sekarang kayaknya Twitter masalah itu jadi lu lagi ngapain tuh terus diungkapin dengan kata-kata. Kalau di IG kan kayak ada spot harus foto, dulu, harus yes. foto dulu. Foto nangis ntar update Iya, ini yang galau cerita-cerita Lagu. aduh. Kalau di Twitter kan enak Ya, ngomong tapi ya apa aja. udahlah itu. Sampai Mungkin kadang orang punya pola pikir kalau misalkan orang itu nggak main Twitter dan nggak ada yang ngepoin, padahal ada aja mungkin yang ngasih tahu Iya. kayak seolah-olah dia mungkin ngejelekin atau nyindir atau apa. Sebenarnya di sini kita mau bahas baiknya,
dia di apa sih era digital yang sekarang itu kalian bisa mempakainya itu buat nyari duit. Kita mau bahas itu. Iya. Tapi menurut lu era digital yang sekarang tuh ada bahayanya gak sih? Bahaya ada. Banyak deh. Lu ketemu stranger ya, orang asing ya. Iya. Itu udah bahaya. Kita nggak tahu. Apalagi anak kecil ya. Iya, anak kecil. Anak kecil sekarang udah banyak yang main Terus kayak gitu. game online kan. Nah, game online tuh udah termasuk era digital. Iyalah. Udah masuk era digital. Kita memakai mobile HP ini pakai HP juga. Itu udah masuk ke dunia maya, dunia teknologi gitu kan. Terus di dunia ini juga main game bukan buat have fun lagi, tapi buat nyari duit. Iya. Betul. Karena ada komunitas-komunitasnya. Ada. Sampai ada yang buat keseharian tau gak sih, lo buka HP langsung main game. Dia kesehariannya itu buat nyari duit, bukan Iya. buat ini. Enggak. Menurut gua kalau yang udah nyari duit itu pro player. Kalau Iya. yang bener-bener main-main doang tuh itu nggak bisa. Orang iseng ya. Kayak candu doang gitu ya. Nah, itu deh yang kalau gua lihat itu orang yang pro player itu emang fokus nyari duit yang gua bahas itu Iya, sekarang. heeh. Tapi kalau misalkan ya orang-orang lain ya mungkin kalian buat Iya. have fun aja. Mungkin emang kalian Atau passionnya emang buat candu game tapi ya kayak ngabisin duit beli Iya. buat beli skin gitu kan, cash gitu kan. Ya gua nggak nyalain itu, cuman Iya. kalau misalkan emang lebih baik di game, di passionnya di game ya coba aja. Ayo Ayo. nih gitu. Jadi di belakang kamera udah ada yang mau nanya tentang konten kita. Siapa yang mau nanya nih? Oke nih, untuk kalian berempat nih ya, gue pengen nanya, apa sih tantangan terbesar lo menurut lo di era digital ini? Apa nih? Tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya? Nah, ini tantangan ya. Tantangan itu sama aja kayak ancaman. Lu ada tantangannya, ada ancamannya, ada resikonya. Kalau misalkan kalian di era digital ini, tantangannya tuh banyak. Sama yang namanya medsos. Apalagi yang udah nyari uang gitu, itu bisa diakses dari mana aja. Orang yang pintar IT itu bisa ngakses aja gitu. Kalau buat gue. Terus tantangannya juga image kalian nih. Kalian di era digital otomatis ada status, ada profil dong. Dilihat Betul, sama orang iya. kan. Kalau kalian nggak bisa ngejaga itu kalian dalam era digital, kena lu kehack. Nggak hack juga, lu kena. Lu misalkan lu jelek nih di era digital nih, misalkan di Instagram lu Jelek. ya maksudnya Jelek apanya? Jadi Enggak, maksudnya jelek dalam arti apa? jelek itu maksudnya dalam arti itu Bukan body. lu misalnya Instagram Euro nih, kita lihat jelek dong, kagak ada yang mau teman Gitu, kita. iya. Maksudnya kayak Orangnya. Oh. Gua jelek. Iya, Iya. udah lakuin aja lah. Sebenarnya banyak hal. Pal, Bercanda ya, pal, banyak pal. ya. Nangis. Parah, Pal. Pal. Opal. Terus tantangannya juga apa ya? Terus deh. Kok tantangannya apa lagi ya? Sebenarnya tantangannya kan apalagi dunia digital udah ada UU ITE-nya tuh. Tantangannya yang paling gede menurut gue sih kreativitas. Iya Enggak. nggak sih? Tantangannya itu sebenarnya Iya. apa? Lu nggak boleh gaptek kan. Lu harus ngerti dalam semua. Ya pokoknya attitude, lo harus ngerti teknologi. Karena semua yang, udah ada undang-undangnya. yang dibilang Euro tadi juga ada benar dikit kreativitas. Karena semua Sekali, orang ya, tuh benar. nggak semua orang yang berkarya, makanya juga Enggak semua orang bisa berkarya. Iya, nggak semua orang nggak bisa berkarya. Itulah pokoknya. Oke, gue pengen nanya lagi. Jadi kan lo ini kan udah dicap sebagai YouTuber. Nah, pasti di setiap YouTuber itu pasti ada ada hatersnya. Apa lo siap menghadapi semua itu? Udah pasti. Entah video lo dikatain jelek, entah ada yang body shaming lah, pasti kan ada. Ada. Seberapa siap sih lo? Seberapa Ada yang siap kayak gitu? kita? Siap mah udah 100%. Kalau buat gue sendiri gue 100% siap karena udah resikonya tinggi. Jadi kita jadi orang yang dilihat banyak orang, pasti ada orang yang nanggepin positif, ada negatifnya. Nah, kita ngambil yang positifnya aja kan. Jadi kalau ada orang yang ngomongin negatif tentang konten lu jelek, konten lu gini macem-macem, ya udah biarin aja itu mah. Kalau gue sih siap gitu. Sekarang ya kalau resiko ya siapa atau nggak siapa kan penyesuaian ya. Jujur gue pun baru terjun di dunia teknologi, dunia perfilman video gini gue baru banget nih. Siap nggak siap sih gue belum bisa ini ya, karena ya namanya mental orang baru ya kan. Ya udahlah. Si awam. Ya kalau sebenarnya ya amanah sama tanggung jawab gitu aja. Tapi kadang kan bisa diambil dari Instagram juga. Instagram ada yang Komen. komennya aneh-aneh gitu. Iya,
Apalagi misalkan udah kita dari salah satu apa namanya? Nanti sih pada tahu aja. Iya. Kamu diem dari tadi. Enggak apa. Gue senyum enggak ketawa. Main deh. Kalau gue sih siap nggak siap sih, tergantung dia hitnya apa aja ya kan. Iya. Kalau udah Ya bisa kita bilang kita harus siap aja gitu. Sebuah. tapi gue 50-50 lah. Ya, kalau ya lo resiko gitu deh, lu udah berada di dunia YouTube, udah terjun udah terjun, udah telanjur. Kalau dikatain orang ya lu jangan Ya baper. kalau misalnya dia nggak tahu apa tiba-tiba Ya udah ngatainnya yang diemin melenceng aja. dari apa yang kita lakuin gimana? Gini deh, kalau itu namanya profesional. Udah biasa kayak biasa, gitu. profesional aja. Lo Lo kalau baru tahu juga ya, ini ngasih tahu aja kalau misalkan kayak gitu ya. gaptek lu ya. Kok gaptek Profesional aja, ada yang ngatain lo kecuali dia emang udah apa Duduk ya, yang bersih. benci itu sama lo, Iya. ya itu selalu lo mau hajar orang juga selalu, cuman kalau bisa jangan pakai keras. Iya, nggak boleh lah. Kita boleh aja. Gue dari dulu banget gue nggak pernah main kekerasan. Parah. Bagus ya. Mau kangenin deh. Bagus. Ada next question. Ada nih untuk yang terakhir, enggak sih bukan terakhir, 2 lagi ya. Bagaimana sih lo mendefinisikan pemasaran digital tuh? Oh, marketing. Iya, kita kayak promosi gitu ya. Iya. Kayak promosi ya. Jadi jatuhnya tuh sekarang ya YouTube kita emang ngechat. Apalagi sekarang ada yang namanya apa, Ro? Ngocok. Ngocok ya. Ngobrol cok. Nah, ini cara promosinya ini ya kita ya dari media sosial. Balik lagi kayak Yang dari pasti digital. dari media Nah, sosial. itu kepake banget tuh marketing tuh. Soalnya nggak Saya- mungkin kita nyebar brosur, masuk spanduk, nonton nih subscriber MSN jual bola. Iya. Sebar apa namanya? Undangan. Undangan. Emang mau nikah. Banner ya, banner. Yang pasti kita promosinya tuh kayak ke dunia digital sebagai Iya, kayak balik ke lagi Twitter, dunia Instagram, medsos. WhatsApp, Facebook. Line kita share-sharein ke keluarga, ke temen, terutama ke temen sih yang pasti ya. Karena kan temen channelnya udah pasti punya Banyak, temen, cuy. temen lagi, wah banyak. Gua temen Apa? lagi. Ya kalau misalkan marketing sih itu udah otomatis. Kita bikin channel, ada wadahnya, kita geraknya udah tau kemana alurnya. Iya. Marketing itu udah pasti ngikutin alurnya. Kita bikin channel, kita bikin YouTube, pasti ntar kita langsung nonton ya. Iya. Itu udah salah satu marketing, udah salah satu promosi gitu. Promo kecil-kecilan. Promo kecilan. Next. Dampak positif dan negatif ya di era digital ini apa ya? Nah, Ada yang tahu? Balik lagi kayak tadi. dampak positif yang gue bilang tadi, bisa nyari duit. Dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang, sebenarnya ya gak boleh sombong juga sih, Ro. Iya. Itu bisa masuk ke negatif. Terus penyalahgunaan internet, Tuh. tuh hacker dan yang lain-lainnya. Hacker. Terus kalian tahu sendiri lah ya, kalau misalkan kalian udah kenal internet, kalian bisa ngaksesnya kemana aja, tergantung kalian gunainnya buat apa. Tuh. Kalau kalian otak gue udah iya, pasti kalian juga nontonnya pasti ngerti lah. Iya. Terus kalau misalkan kalian juga menyalahgunakan kayak ada sih namanya itu kayak hacker tapi yang ke nyangkut sama negara. Emang banyak. Apa sih Yang namanya web apa sih? website. Debt.